Tiga kelebihan Sintayong bikin prestasi timnas Indonesia semakin meroket. Timnas Indonesia di badai cedera, Kim Panggon sesumbar Malaysia punya kerangka tim di Piala Asia. Harga satu pemain timnas Indonesia ini kalahkan harga pasar timnas Brunei Darussalam. Siapakah dia? Berikut beritanya di Kilas Bola. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Sintayong memberikan serangkaian perbaikan kepada timnas Indonesia. Ia berani memotong satu generasi demi memberi kesempatan pemain-pemain muda untuk unjuk gigi. Efeknya pun positif. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan meroket ranking FIFA-nya sebanyak 26 anak tangga. Tak sampai di situ saja, Sintayong juga meloloskan 3 kelompok timnas Indonesia ke Piala Asia, yakni U20, U23, dan senior. Berhubung memiliki kontrak sampai Juni 2024, masih ada serangkaian prestasi yang dicetak Sintayong bermodalkan kelebihan yang dimilikinya. Yang pertama, Sintayong sosok disiplin. Hal ini terlihat dari gaya kepelatihannya yang tegas dan keras. Ia tidak segan-segan untuk memberi hukuman kepada pemain yang tidak disiplin, seperti memberi teguran, denda, atau bahkan dikeluarkan dari tim. Disiplin adalah satu hal yang sangat penting dalam sepak bola, dan Sintayong percaya disiplin dapat membawa timnas Indonesia meraih kesuksesan. Yang kedua, Sintayong orang yang detail. Ia selalu memperhatikan setiap detail dalam permainan sepak bola, mulai dari taktik, teknik, hingga fisik pemain. Hal ini terlihat dari cara ia melatih timnya yang selalu menekankan pentingnya penguasaan taktik, teknik, dan fisik. Sintayong percaya dengan memperhatikan setiap detail, timnya dapat menjadi lebih baik. Hal itu pun sudah dibuktikan timnas Indonesia sejauh ini. Yang ketiga, Sintayong sosok ambisius. Ia memiliki cita-cita untuk membawa timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Hal ini terlihat dari cara ia bekerja keras dan berkomitmen untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Sintayong menilai timnas Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia, dan ia bertekad untuk mewujudkannya. Sanggup atau tidaknya timnas Indonesia bersaing di level Asia dapat terlihat ketika skuad Garuda ambil bagian di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Jelang laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 12 dan 17 Oktober 2023 mendatang, ternyata ada fakta menarik di balik duel kedua tim tersebut. Salah satu fakta menarik yang paling disorot jelang pertandingan timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam, yakni soal harga pasar timnas Brunei Darussalam. Ternyata harga pasar satu keseluruhan tim Brunei Darussalam masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai pasar salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal bertemu Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk laga tersebut, Sintayong pun telah memanggil 25 pemain untuk membela skuad Garuda. Dari 25 nama tersebut, Sandy Walsh menjadi salah satu nama yang dipanggil juru taktik asal Korea Selatan itu untuk membela timnas Indonesia. BKP Mechelen ini termasuk pemain termahal di kubu Garuda. Melansir dari laman Transfermarkt, pemain berusia 28 tahun ini punya harga pasar sebesar 2 juta euro atau sekitar 32,7 miliar. Nyatanya jumlah tersebut lebih besar daripada satu tim Brunei Darussalam. Masih melansir dari data Transfermarkt, satu tim Brunei Darussalam memiliki harga pasar 1,3 juta euro atau setara 21,3 miliar. Berdasarkan nilai pasar, timnas Indonesia tentu lebih diunggulkan ketimbang Brunei Darussalam. Terlebih dari rekor pertemuan, skuad Garuda lebih diunggulkan dari tim tabuan. Meski begitu, Sintayong tetap tidak meremehkan Brunei Darussalam. Juru taktik asal Korea Selatan itu tetap memanggil tim terbaik untuk mempersiapkan laga tersebut. Gelandang timnas Indonesia yaitu Ricky Kambuaya bicara tentang momen menyedihkan saat membela skuad Garuda. Kambuaya merupakan salah satu pemain yang menjadi andalan di skuad Garuda.
Pemain yang membela Dewa United ini sudah mencatatkan 28 caps bersama timnas senior sejak debut tahun 2021. Beroperasi di lini tengah, dia sejauh ini sudah menyumbangkan 5 gol dan 5 assist. Sintayong terlihat cukup menyukai permainan Kambuaya dan membuat dia jadi sosok yang masuk prioritas untuk TC skuad Garuda. Selain memiliki caps banyak, Kambuaya juga memiliki kisah menyedihkan saat bermain untuk Indonesia. Ricky Kambuaya menjelaskan, membela timnas Indonesia memiliki kebanggaan, apalagi dia jadi pemain yang cukup reguler mendapatkan panggilan. Namun di balik rasa bahagianya ada kesedihan yang cukup mendalam. Pemain berusia 27 tahun ini menambahkan bahwa sejak saat debut sang ayah tidak bisa melihat langsung saat dia beraksi di lapangan. Hal ini membuat terkadang momen membela timnas Indonesia jadi saat-saat yang cukup mengharukan. Sedih karena ingat almarhum bapak saya, selalu support mendukung, punya rasa bahagia, senang. Tapi salah satunya juga sedih karena bapak tidak bisa menonton langsung hadir di timnas, ujar Ricky Kambuaya. Kambuaya menegaskan bahwa di setiap laga akan memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Pemain kelahiran Sorong melanjutkan bahwa dia juga sempat memiliki momen yang kurang menyenangkan saat berada di Liga 1. Saat membela PSS Sleman, dia mendapatkan menit bermain yang minim di klubnya tersebut. Kondisi tersebut sempat membuat dia terpukul karena dia tidak bisa memberikan banyak kontribusi. Jelang menghadapi timnas Indonesia, salah satu pemain Jepang, Kaoru Mitoma, masuk bidikan Manchester United dan Manchester City. Tentunya, kabar ini membuat para pemain timnas Indonesia harus wajib waspada dengan kekuatan Kaoru Mitoma saat bersua timnas Jepang nanti di Piala Asia 2023. Diketahui timnas Indonesia segrup dengan Jepang di Piala Asia 2023. Selain Jepang, ada Irak dan Vietnam yang juga akan dihadapi pasukan Sintayong di fase grup D. Timnas Jepang sendiri tentunya jadi lawan terberat yang wajib diwaspadai skuad Garuda. Sebab ada deretan pemain bintang yang siap membela timnas Jepang berjaya di Piala Asia 2023 nanti. Salah satunya adalah Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma diketahui merumput bersama klub Liga Inggris saat ini, yakni Brighton. Winger berusia 26 tahun itu pun cukup diandalkan di klubnya sehingga sudah mentas di 10 laga dalam berbagai kompetisi pada musim ini. Dari penampilannya itu, Kaoru Mitoma pun kerap berkontribusi dalam terciptanya gol Brighton. Dia tercatat sudah membukukan 3 gol dan 4 assist. Berkat kinerja apiknya ini, Kaoru Mitoma kabarnya kini membuat 2 klub papan atas asal Inggris, yakni Manchester United dan Manchester City kepincut. 2 tim raksasa asal Manchester itu siap merebut jasa Kaoru Mitoma di musim dingin 2024. Hal itu disampaikan salah satu media Malaysia Makan Bola. Mereka menyebut ancaman timnas Indonesia ini akan menggebrak sepak bola Eropa. Dengan kondisi tersebut, timnas Indonesia tentunya perlu sangat waspada akan ketangguhan Kaoru Mitoma saat melawan timnas Jepang nanti. Duel itu sendiri akan tersaji di Stadion Al Tauma Doha pada 24 Januari 2024 mendatang. Pelatih timnas Malaysia Kim Panggon menegaskan bahwa ia sudah memiliki kerangka tim untuk Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Malaysia sendiri akan ikut andil di Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026. Harimau Malaya kini melakukan persiapan di FIFA Matchday Oktober 2023. Kim Panggon memanggil 25 pemain untuk membela timnas Malaysia. Nama-nama andalan kembali mendapatkan kesempatan. Hanya ada satu pemain baru yang dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan itu di skuad Harimau Malaysia. Ia adalah kiper Terengganu FC. Di FIFA Matchday Oktober ini, Malaysia menggelar mini turnamen. Pertama, mereka akan menghadapi India, lalu berpotensi melawan Palestina atau Tajikistan di pertandingan kedua. Nah, mengomentari persiapan ini, Kim Panggon menegaskan pemain yang dipanggilnya saat ini bisa menjadi tumpuan di Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kita ada di situasi terbaik, tentu ada beberapa muka baru karena di antara mereka memiliki tahap yang sama. Ada yang bermain baik dan ada juga dipilih karena dilihat dari segi taktik dan ada juga dalam daftar pemain cadangan menunggu. Berdasarkan keseluruhan skuad termasuk yang ada di daftar tunggu, ini adalah kemungkinan pemain yang akan bermain di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia nanti, ungkap Kim Panggon.
Di sisi lain, timnas Indonesia beda nasib dengan Malaysia. Pasalnya, skuad Garuda mengalami badai cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Yance Sayuri dipastikan absen karena cedera. Sementara Marcelino Ferdinand yang mengalami hamstring berpotensi tidak main juga. Timnas Indonesia sendiri harus memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dari babak pertama dan ketemu Brunei Darussalam dalam pertandingan 2 leg pada 12 dan 17 Oktober. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.